Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfa dalam channel Alfa Matematik Institute. Nah, kali ini kita akan bahas tentang garis-garis khusus pada segitiga. Ada 4 garis khusus pada segitiga ini yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah garis yang sudah kalian familiar, yaitu adalah garis tinggi. Kemudian ada garis bagi, garis bagi. Kemudian ada garis berat. Oke, satu lagi ada garis sumbu. Nah, kita akan melihat nih apa aja sifat-sifat istimewa daripada garis-garis ini. Kenapa dibilang garis-garis khusus? Yang pertama kita akan bahas tentang garis tinggi. Nah, garis tinggi. Oke, kita punya segitiga yang sama seperti tadi. Nah, kemudian kita akan menggambar nih garis tinggi. Apa sih garis tinggi? Garis tinggi merupakan garis yang tegak lurus dengan dari salah satu sisi dengan titik sudut yang di seberangnya. Kalau saya punya C seperti ini, kemudian garis tingginya itu tegak lurus dengan AB. Nah, oke, saya tarik garis yang tegak lurus dengan AB. Kemudian dari sini juga saya bisa tarik ini garis dari titik A ke sisi BC yang tegak lurus. Ini kita sebut sebagai garis tinggi. Kemudian satu lagi dari AB kita tarik garis ke AC yang juga tegak lurus. Nah, jadi kalau kita punya garis tinggi yang kita tariknya benar-benar tegak lurus, maka garis itu akan bertemu di satu titik seperti ini. Kemudian apa sih sifat dari garis tinggi ini? Selain daripada mencari luas segitiga yang sudah kalian ketahui, setengah dikali alas dikali dengan tinggi, ada juga sifat-sifat lainnya yang mengacu kepada sisi-sisi. Ini kita bisa garis tinggi ini juga bisa sebagai perbandingan dengan sifat sebagai berikut. Kita beri nama dulu. Kita punya A. Di depan A katakan kita kasih nama C, D. Oke. Kemudian di sini kita punya E di depan B. Kemudian di depan C kita beri nama F. Seperti biasa memberi nama yaitu berlawanan arah jarum jam. Kita sudah punya seperti ini. Sekarang kita bisa melihat perbandingan daripada garis tinggi ini. Kalau saya punya garis tinggi tadi, jangan teks ini aja. Saya punya garis tinggi tadi AD. Ini kalau dibanding dengan garis tinggi lainnya, garis tinggi lainnya yaitu BE. Kemudian satu lagi dibanding dengan CF. Nah, ini nilainya itu sama seperti kebalikan dari sisi-sisinya, seper dari sisinya, yaitu 1 seper sisinya tadi kita punya BC. Kemudian kita juga punya CA ya. Kita punya CA. Kemudian kita punya satu lagi yang belum, AB. Oke. Kita punya AB. Nah, ini berlaku demikian pada garis tinggi. Nah, mungkin nggak lihat, kalian tidak terlihat. Coba kita buat dulu lambang tegak lurusnya. Oke. Dan ini sama, sini juga tegak lurus, sini juga tegak lurus. Oke, kemudian kita akan membahas garis kedua, yaitu ada garis bagi. Nah, kalau berbicara tentang garis bagi, ini kita buat dalam kurung merupakan garis bagi sudut. Jadi yang dibagi adalah si sudutnya ini. Nah, oke, salah. Kita gunakan segitiga yang sama. Kita akan membagi sudutnya itu sama besar. Oke, saya tarik garis lagi dari C ke A. Oke, dari C ke salah satu sisi di depannya, yaitu AB seperti ini. Nah, jadi sudutnya ini sama besar ketika kita membagi. Apa ya? Oke, cepat. Oke, katakan kita punya seperti ini. Satu di sini, satu lagi di sini.
yang lain itu sama besar. Oke, kita beri nama sisi satu lagi ini dengan D. Dengan cara yang sama, kita bisa membuat juga garis bagi ke dari titik lainnya. Garis bagi dari titik B, garis bagi dari titik A. Oke, kalau kita membuat ketiga garis itu, maka garis ini juga akan bertemu di satu titik. Nah, kemudian sifat dari garis bagi ini ialah so kalau saya punya yang seperti ini, kita punya perbandingan sesama garis bagi nih. Jadi di sisi yang sama, di sisi AD ini, kalau kita bagi dengan si DB, maka itu perbandingan itu sama dengan kalau kita membagi AC. Ini kalau kita bagi dengan CB. Nah, itu merupakan garis bagi. Ini salah satu perbandingannya. Kemudian selain dari ini apa lagi? Selain dari ini bisa nggak kita mencari panjang dari CD ini? Bisa. So kalau kita ingin mencari panjang daripada CD ini, kita bisa menggunakan hubungan CD kuadrat, itu nilainya itu sama dengan mirip-mirip seperti yang di atas ini. So kita ambil yang di sisi sampingnya ini yang lebih panjang ini, yaitu AC. So kita punya AC, kalau ini kita kali dengan sisi satunya lagi, yaitu CB. Kemudian ini kita kurangi dengan AD dikali dengan DB. Nah, seperti ini. So ini juga berlaku pada garis bagi, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas garis berat. Jadi garis berat ini oke, kita sudah punya segitiga. So garis berat ini dia membagi dua sisi yang sama panjang. So kalau kita punya AB seperti ini, kita bisa lihat titik tengahnya. Kemudian ini juga AC, kemudian BC. Nah, ini kita sudah punya titik tengahnya. Kemudian kita tarik nih titik tengah dari masing-masing sisi ke titik sudut di seberangnya. So dari titik A di sini kita tarik ke si AC. Kemudian kita tarik lagi dari sini, dari sisi BC ini ke A. Kemudian satu lagi kita tarik dari sisi AC ke titik B. Nah, seperti ini. So, ini juga kita dapat bahwa garis berat ini dia juga bertemu di satu titik, namanya titik berat. Nah, kemudian apa sih sifat daripada ini? So, sifatnya itu pada garis berat ini kita selalu punya perbandingan, bahwa kita beri nama dulu biar mudah. Seperti ABC, kemudian kita di depan A kita taruh D. Punya D, kita punya E. Kemudian satu lagi kita punya F. Kita punya F di sini. Nah, so kita juga punya katakan titik berat tadi. Kita beri nama saja dengan O misalkan. Boleh. So ini kita beri nama O. Nah, kemudian kita selalu punya perbandingan bahwa panjang dari CO. Jadi kita ambil panjang ini, panjang dari CO. Ini kalau kita bagi dengan panjang dari OF, ini perbandingan itu sama juga dengan perbandingan dari BO. Kita punya BO. Terus kita bagi dengan OE yang di seberangnya, yang di sampingnya, sorry. Kemudian ini sama juga dengan kalau kita bagi AO. Oke. Kita bagi AO dengan OD. Benar. So ini sama dengan perbandingannya, yaitu 2 banding 1. Yang 2 banding 1. Seperti ini. Ini kalau kita punya garis berat, maka kita punya perbandingan yang seperti ini. 2 banding 1. 2, 1. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi?
Oke, selanjutnya kita ingin mencari nih panjang dari garis berat. Bisa nggak? Harusnya bisa ya. So, kalau kita punya, oke, kita buat lagi. Kita punya AD. Ini garis kita. Kemudian kita punya garis ini kita kuadratkan. Ini sama dengan, agak berbeda sedikit dengan yang atas tadi. Kita punya sisi di samping ini, sisi samping garis berat, yaitu kita punya sisi AB dan sisi AC. Ini kita kuadratkan. AB kita kuadratkan, kita tambah dengan ini juga kita kuadratkan. Kemudian ini kita bagi dengan 2. Oke, ini kita bagi dengan 2. Kemudian kita kurangi nih dengan sisi satu lagi, yaitu sisi BC. Oke, kita kurangi dengan sisi BC juga kuadrat. Ini kita bagi dengan 4. So, seperti ini garis berat. Kemudian satu lagi ada garis sumbu. Nah, so garis sumbu ini ini agak mirip seperti garis berat, akan tetapi kalau garis perpaduan antara garis berat ya dan garis tinggi. So, kalau kita punya seperti ini, kita tariknya tuh dari, sama juga kita ambil setengah dari sisinya, dari sisi BC kita ambil setengah, dari sisi AC kita ambil setengah bagiannya, tapi kita tarik garis yang tegak lurus dengan sisi BC ini. So, kita ambil garisnya tegak lurus seperti ini. Oke, anggap saya sudah tegak lurus. Kemudian saya ambil satu lagi yang F juga tegak lurus ya harusnya. Oke, gimana tegak lurus? Sudah tegak lurus. Udah. Di sini. Kemudian saya ambil satu lagi sisi yang belum, yang B ini ya. Dari E ke, nah seperti ini. So, garis sumbu ini dia juga bertemu di satu titik. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk pengenalannya. Mungkin nanti akan kita lanjutkan dengan teorema-teorema mengenai garis-garis pada segitiga ini. Mungkin satu pertanyaan. Ini yang kalian mengikuti video ini sampai akhir. Pertanyaan itu sederhana. Kapan keempat titik, ini soalnya, kapan keempat titik istimewa tersebut sama? Oke, dalam artian bahwa kapan keempat titik ini berada pada posisi yang sama. So, titik, kita punya titik sumbu, kita punya titik berat, kita punya titik bagi, dan kita juga punya titik tinggi, dan ini bertemu di satu tempat. Pertanyaan adalah kapan hal itu terjadi. So, cukup sini saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada silap mungkin mohon dikoreksi nanti di komentar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.